Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, serta Pak Zul selaku tim pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Baiklah, adik-adik mahasiswa, pada pagi hari ini sebelum dilanjutkan kegiatan diskusi melalui MMP, saya ingin menyampaikan materi yang cukup penting terkait dengan profesi kependidikan ini, yaitu tentang etika profesi. Jadi etika itu memang bukan persoalan hukum, ya, tapi persoalan etis. Jadi persoalan etis itu persoalan kepantasan, ya, persoalan moral atau etika, ya. Jadi guru itu juga diikat, ya. Jadi diikat, di samping diikat profesinya dari sisi hukum dalam arti undang-undang, baik undang-undang yang melindungi maupun undang-undang tentang hak dan kewajibannya, ya. Tapi di samping dilindungi atau ada aspek hukum yang terkait dengan profesi kependidikan, terutama juga terkait dengan salary-nya atau gajinya, ya. Ini juga sudah dijamin, dalam arti oleh pemerintah sudah dijamin. Oke, kita tidak sedang bicara dari aspek hukum, ya, tapi kita bicara dari aspek etik, ya. Jadi kalau sudah etik ini, ya, yang kita bicarakan adalah persoalan baik dan tidak baik, ya, persoalan pantas dan tidak pantas, gitu. Jadi persoalan kepantasan yang itu ternyata juga hanya tidak terjadi di kelas saja, tapi juga terjadi di luar kelas. Jadi memang ini terkait dengan kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian sebagai seorang guru. Tapi untuk etik ini akan kita lihat, ya, dari aspek filsafatnya. Jadi kalau kita bicara filsafat etik itu sama dengan bicara filsafat moral, ya, yaitu mengenai nilai atau value. Jadi untuk ilmu-ilmu zaman-zaman dulu, ya, atau zaman-zaman pencerahan atau afklarung itu, ya, itu adalah ilmu tentang moral. Jadi zamannya Sokrates, ya, itu ilmu itu ya ilmu tentang moral. Jadi disiplin ilmu itu belum terbentuk, ya. Jadi seperti sekarang kan sudah ada kemudian dari moral itu atau filsafat itu kemudian berkembang menjadi cabang-cabang ilmu. Ya, cabang ilmunya tentunya adalah social science dan natural science. Ya, jadi berkembangnya di sana. Akhirnya yang natural science berkembang juga ke ilmu biologi, ilmu fisika, matematika, kimia, ya, kedokteran, pertanian, dan sebagainya. Ilmu social science juga berkembang, ada ilmu politik, ilmu sosiologi, psikologi, antropologi, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin kembali bahwasanya pada dasarnya ilmu itu dulu itu satu, yaitu filsafat. Dan yang dikaji dalam filsafat itu persoalan nilai, persoalan value. Jadi orang hidup itu bagaimana bisa lebih bermoral. Nah, jadi ternyata orang-orang dulu itu sudah berpikir tentang aspek moral, makanya kemudian muncul demokrasi, yaitu kan ilmu-ilmu filsafat kuno sebenarnya itu, ya, kalau kita kaji. Jadi ilmu-ilmu filsafat itu bicara tentang nilai, ya. Kemudian ada nilai yang terkait dengan keindahan, ya. Ada nilai yang terkait dengan kebijaksanaan. Nah, itu kan juga
value ya, sehingga raja-raja dulu atau bahkan anak-anak raja itu ya sekolahnya sekolah tentang moral. Ya oke lah ada bela diri dan sebagainya, tapi yang paling pokok anak-anak raja itu diajari moral, diajari bagaimana beretika, bagaimana bersopan santun, sehingga ketika mereka sudah kembali ke kerajaan, yaitu mereka sudah mengetahui tentang bagaimana etika menjadi seorang pemimpin dan etika mereka menghargai yang lainnya, termasuk juga etika ketika mereka harus bergaul dengan masyarakat, baik masyarakat di lingkungan istana maupun masyarakat secara umum atau masyarakat awam. Jadi intinya filsafat dulu itu filsafat moral ya, atau filsafat nilai yang dibahas ya. Kemudian etika ini juga tidak sebatas dinilai dalam arti normatif saja ya, tapi filsafat ini juga dilanjutkan menjadi ilmu tentang tingkah laku ya. Jadi bagaimana nilai itu mengkecawantah ya, atau berkecawantah, atau nilai itu kemudian ditransformasi ya dalam bentuk nilai, dalam bentuk perilaku. Jadi kita misalkan kita mempercayai sesuatu, nah kemudian perilaku kita sesuai dengan kepercayaan itu, atau kita yakin di depan ini akan ada keberuntungan, maka kita jalannya akan lurus ke depan atau tegak lurus ke depan. Jadi tingkah laku ini juga dibimbing oleh nilai tadi. Ya oke lah kalau nilai itu yang umum itu adalah nilai negara ya, atau kita ini ada nilai yang paling tinggi pada diri kita atau pada masyarakat di Indonesia itu nilai-nilai agama. Ya, agama itu menduduki nilai yang paling tinggi atau nilai tertinggi, puncak nilai, yaitu adalah agama. Kemudian ada dasar negara atau ideologi, itu juga nilai. Ada juga kebudayaan, nah itu juga persoalan nilai. Jadi itu yang nanti akan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Nah, sehingga nilai itu akan bertransformasi menjadi perilaku. Bisa juga etika itu bicara atau menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar ya. Jadi kita akan memilah-memilih, atau dalam bahasa metodologi itu namanya mereduksi ya. Jadi mereduksi, memilih, memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, tentunya kita sudah diajari ya nilai-nilai seperti itu ya. Sehingga kita di dalam berperilaku, Anda pun kan juga menentukan perilaku. Kalau kita lihat mengapa Anda pada saat ini lebih memilih ya, ikut kuliah dibandingkan dengan main atau dibandingkan dengan tidur. Jadi ini kan juga yang terkait dengan perilaku kita. Jadi perilaku kita itu dibimbing oleh nilai. Sehingga kita bisa menjadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian mana yang benar dan mana yang salah. Nah, itu kan agama yang membimbing kita. Kemudian ideologi yang membimbing kita. Kemudian kebudayaan yang membimbing kita, atau bisa juga peraturan-peraturan lokal maupun peraturan-peraturan nasional di bawah ideologi itu kan itu ya. Oke, jadi ini adalah definisi etika ya. Jadi etika itu value atau nilai ya. Kemudian yang bertransformasi menjadi perilaku, dan perilaku manusia itu akhirnya akan menentukan perilaku yang dipilih itu perilaku yang baik atau yang tidak baik, yang benar atau yang salah. Tentunya sebagai manusia yang bernilai atau manusia yang memiliki value tadi ya, pandangan hidup tadi ya, baik pandangan hidup dari sisi agama, pandangan hidup dari sisi ideologi, pandangan hidup dari sisi kebudayaan, itu tentunya akan memilih ya perilaku-perilaku yang baik dan perilaku-perilaku yang benar, sehingga etika guru nanti juga akan ditentukan platformnya itu seperti apa, karena memang harus diidentifikasi. Jadi ada yang boleh dan tidak boleh, yaitu platformnya seperti apa. Jadi bisa berubah juga lah ya. Jadi
mungkin dulu pada pertama-tama ketika muncul HP ya, kita masih menyoroti HP itu dari aspek negatifnya, dari aspek dampak-dampak negatifnya bagi siswa. Karena khawatir HP itu digunakan untuk akses ya situs-situs pornografi dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan pembelajaran daring justru HP ini menjadi nilai baru kan itu ya. Jadi justru siswa harus membawa HP. Ini kan ada nilai ya. Jadi ada nilai yang menjadi kesepakatan bersama dan itu dianggap baik. Dan itu adalah kebudayaan. Jadi produk kebudayaan. Oke ya, nanti banyak yang dipertanyakan di sisi ini. Jadi kalau kita lihat ya, etika itu akan meliputi beberapa hal. Jadi yang pertama adalah pertanggungjawaban. Nah, ini etika ya. Jadi ini bisa juga berimplikasi pada hukum juga ya. Jadi pertanggungjawaban itu misalkan kita punya tanggung jawab dalam skala yang kecil, dalam rumah tangga lah gitu ya. Mungkin tanggung jawab kita bersama adalah kita membersihkan rumah secara bersama-sama, atau mungkin sudah dibagi tugasnya apa saja, itu kan tanggung jawab ya, atau responsibility. Nah, pertanggungjawaban bisa juga pertanggungjawaban pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, mungkin kita sebagai orang Islam, tanggung jawab kita adalah melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ini kan memang secara hukum tidak ada yang mengadili kan itu ya. Tapi kan ini pertanggungjawaban nanti kalau kita mungkin di lingkungan atau di keluarga yang muslim, kemudian kita tidak sholat, kita akan dikucilkan oleh saudara-saudara kita yang ada di satu rumah tangga itu. Ini kan pertanggungjawaban ya. Jadi artinya secara hukum memang tidak ada sanksi di situ, tapi ada etik di situ. Jadi ada etik. Jadi ketika kita melanggar etik, yang paling sederhana ya kita akan ditegur atau kita akan diberikan perlakuan yang kurang simpatik gitu ya. Atau bahkan di masyarakat tertentu ada yang disebut dengan sanksi sosial. Nah, sanksi sosial mungkin kita diusir dari lingkungan itu. Nah, itu kan sanksi sosial. Atau mungkin kita juga tidak diajak berinteraksi. Nah, kita di semacam anomali ya. Jadi kita dianggap orang asing. Nah, sehingga kita diasingkan dalam pengertian kita tidak diajak berkomunikasi, tidak dilibatkan. Nah, ini banyak ya. Jadi ada dari yang paling ringan kita akan mendapatkan teguran dan yang paling berat adalah sanksi sosial. Nah, ini karena memang yang dilanggar itu etik ya. Jadi etik, sehingga jangan sampai Anda menjadi seorang guru yaitu melanggar etik. Ketika Anda mungkin sering bolos, itu kan juga etik ya. Artinya Anda tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya ini kan dampaknya kita juga akan dalam arti dikucilkan, tidak diberi peran atau tidak diajak ya. Nah, akhirnya kita menjadi teralienasi atau kita menjadi terasing dalam dunia kita sendiri. Kemudian etik ini juga terkait dengan pengabdian. Nah, jadi kita nanti kalau sudah menjadi guru itu memang dasarnya harus ada nilai mengabdi. Dalam arti diminta atau tidak diminta itu mengabdi. Nah, jadi saya pun juga berusaha untuk seperti itu ya. Misalkan kami di samping mengajar juga melakukan pembimbingan skripsi itu ya misalkan. Jadi pembimbingan skripsi itu juga kami layani, tidak hanya di kampus tapi juga saya layani di rumah. Nah, bahkan sampai di musola juga saya layani. Jadi siapapun yang ingin konsultasi, waktunya setelah maghrib dan setelah subuh, insya Allah saya di musola, silahkan bimbingan di sana. Jadi saya layani seperti itu ya. Ya bahkan ada adik-adik ya santri-santri, kebetulan saya juga punya pesantren kecil-kecilan itu ya. Jadi ada yang laki-laki dan perempuan juga saya bimbing di situ. Nah, jadi artinya kami tidak mendidik di kampus saja, tapi tidak hanya kegiatan kampus, kegiatan
ekstra kampus ya. Tapi kami juga kegiatan di luar kampus. Dalam pengertian tanggung jawab orang tua sebenarnya itu daripada mereka kos, kemudian perilakunya menjadi tidak terkontrol, akhirnya mereka kami akomodasi ya, tapi masih terbatas memang ya. Nah, itu ada yang mondok di tempat kami, jadi minimal sholat jamaahnya rutin, setelah sholat maghrib dan subuh juga ada ngajinya gitu ya. Ada tahfidz Qur'annya ya. Jadi di sini kan juga sekaligus pembentukan moral ya. Jadi moral atau etik tadi. Nah, tapi dasarnya etiknya adalah etik agama dan etik kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga Anda juga bisa melihat, mungkin ketika Anda melihat di channel YouTube Sekolah Olah Rasul, nah, yaitu adalah dari Yayasan Edukasi Mandiri yang kita kelola. Dalam arti ini semangatnya pengabdian sebenarnya. Jadi artinya nampaknya mahasiswa itu tidak cukup hanya pendidikan di kampus saja ya. Tapi di luar kampus juga perlu ditanamkan nilai-nilai itu. Kita edukasi dengan nilai-nilai kemasyarakatan, ya nilai-nilai religiusitas dan juga nilai-nilai yang menunjang terhadap output ketika mereka lulus. Ya, terbukti lulusan-lulusan dari pondok pesantrennya Yayasan Edukasi Mandiri, ya ini setelah terjun di masyarakat juga menjadi orang yang kompetitif, ya di samping punya keunggulan kompetitif juga ternyata punya keunggulan yang komparatif. Ya, jadi kompetitif itu jika disaingkan, ya dikompetisikan dengan yang lain masih lebih unggul, ya. Tapi yang komparatif ini yang lebih mahal. Komparatif itu lulusan dari kami ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh mereka. Nah, minimal mereka bisa mengaji ya, tajwidnya benar, atau mungkin hafalan-hafalan ayat-ayat atau surat-surat pendeknya lebih banyak atau lebih bervariasi. Jadi ketika di lingkungan baru, ya mereka langsung menjadi imam kan itu ya. Nah, ini yang ternyata juga banyak kasus yang testimoni dari lulusan-lulusan Yayasan Edukasi Mandiri yang itu ternyata mereka dapat umroh gratis dari pimpinannya ya, karena pimpinannya masih mu'alaf, kemudian mereka minta dibimbing dari sisi agama. Nah, akhirnya mereka diajak umroh gratis ke sana, ke tanah suci ya. Jadi ini adalah keunggulan komparatif ya, artinya kita punya, mereka tidak punya. Jadi itu mungkin adik-adik nanti kalau sudah offline ya bisa berkunjung ke pesantren yang sudah kami rintis ya, yaitu Yayasan Edukasi Mandiri ya. Ini pengabdian ya. Jadi yang saya maksud pengabdian, jadi kita memang harus menyediakan waktu ekstra ya. Jadi tidak semata-mata kerja itu karena gaji ya, tapi waktu ekstra. Jadi memang harus kita ada bagian hobi lah ya, jadi kesenangan. Jadi jadikanlah profesi itu sebagai kesenangan, sehingga kita akan lupa pada aspek ruang dan waktu. Jadi terus begitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita secara etika akan menjadi apresiasi, ya orang akan mengapresiasi itu karena pengabdian kita. Kemudian juga kesetiaan, ya ini hampir sama juga ya, pengabdian, kesetiaan, loyal ya pada pekerjaan. Artinya kita tidak pernah mengeluh. Jadi loyal itu memang betul-betul kita all out pada pekerjaan itu. Ya, bahkan kalau di sekolah itu yang disebut dengan guru penggerak itu ya. Jadi kemarin saya di SMK 5 itu ada satu guru penggerak. Nah, itu yang tidak pernah pulang dari sekolah. Jadi memang dia betul-betul sebagai guru penggerak dan diangkat sebagai guru penggerak karena loyalitasnya tadi, loyal terhadap pekerjaannya. Di SMK kebetulan bagian pertanian ya. Karena tanaman-tanaman di lapang itu atau di laboratoriumnya itu perlu perhatian ekstra. Nah, sehingga mereka bahkan juga sering menginap di sekolah itu gitu ya.
Itu karena mengamati lahan pertanian atau laboratoriumnya itu. Oke ya. Kemudian kepekaan atau sensitif. Ya, ini juga penting ya, kepekaan atau sensitivitas. Terutama kami di Wakil Dekan 3. Dan ini banyak sekali ternyata problem-problem mahasiswa itu tidak hanya problem akademik, tapi yang lebih kompleks lagi adalah problem-problem non-akademik. Nah, beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa histeris. Nah, kemudian setelah itu tetangganya tidak berani masuk, kemudian ditelepon polisi dan selanjutnya polisi datang dan didatangi rumah itu. Ternyata di situ ada perempuan kontrak sendiri. Nah, di perumahan itu kontrak sendiri, mereka histeris. Dan ternyata setelah dimasuki ada perempuan dan ada laki-lakinya di situ. Nah, katanya suaminya. Nah, ini padahal tidak tahu ini suami beneran atau suami-suamian gitu ya. Dan ternyata setelah dilacak KTP-nya, didatangi ke rumahnya, laki-lakinya itu ternyata sudah punya istri dan beranak 2. Nah, ini kan kacau kalau kayak gini ya. Sementara di rumah itu dia histeris dan di dalam kamarnya itu banyak ganja dan narkoba. Nah, akhirnya perempuan ini ya, akhirnya mereka dibawa ke Polres dan ya saya yang mengurus ke Polres akhirnya. Nah, saya berani menjamin akan mendidik mereka. Nah, ini kan kepekaan ya, dalam arti kalau kita tidak sensitif peduli kepada mereka kan juga ya itu kan sudah urusanmu kan itu. Jadi ternyata urusan guru nanti ya adik-adik sekalian nanti tidak hanya pada aspek-aspek akademik tapi pada aspek non akademik. Masih banyak lagi ya. Kalau diceritakan ini lebih banyak ini. Bahkan kemarin ya ini supaya tidak terjadi saja ya. Juga perempuan ya, mahasiswa FKIP juga ya. Enggak apa-apa kita bukaan saja di sini ya supaya tidak diulangi ya, yang lain supaya lebih berhati-hati. Itu perempuan cantik anaknya ya, cantik Mr. Jul ya. Ternyata dia itu terlibat dalam jaringan bisnis kosmetik ilegal. Nah, jadi kosmetiknya itu ilegal ya. Jadi cantiknya dia itu karena pakai alat-alat kosmetik ilegal tadi. Produknya dari Kalimantan, produsennya dari Kalimantan, dia sebagai suppliernya untuk wilayah Jawa Timur. Ya, ini kan ngeri kalau sudah seperti itu. Omsetnya sudah ratusan juta. Jadi ini juga harap diperhatikan ya. Nah, seperti kemarin saya sempat telepon Mr. Jul juga, masih kemarin kejadian. Sekarang ini masih tahap penyelidikan ya. Ini ada mahasiswa juga ya, perempuan juga ya. Nah, ternyata terlibat dalam hutang piutang melalui pinjaman online, Mister ya. Nah, pinjaman online. Jadi dan besarannya sudah sampai 15 juta. Ini kan juga sementara dia juga bukan orang yang kaya, rumahnya itu juga dia sudah tidak punya ayah ya. Ibunya ya cuma pembantu rumah tangga. Nah, ini kuliah dia tapi kan ini. Ya, ini jadi itu ya saya tidak tahu mengapa mahasiswa menjadi senekat itu ya. Katanya dibuat bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya alasannya menjadi bermacam-macam. Nah ini kan kita kalau kita punya kepekaan kan kita mengurus detail sampai itu. Sehingga sampai tadi malam saya itu masih mengurus itu ya. Nah, karena yang terlibat ternyata tidak hanya dia saja tapi juga ada orang lain yang terlibat. Laki-laki yang terlibat di situ cowok gitu ya. Ini kok banyak ini ya, banyak perempuan kemudian membiayai cowoknya gitu sekarang. Jadi ini tren baru nih kayaknya ya. Jangan sampai ya, kalau zaman saya dulu itu namanya pacaran itu ya cowoknya yang yang membiayai semuanya gitu loh ya, yang menraktir. Sekarang kok gantian ceweknya dan jumlahnya ternyata tidak sedikit gitu loh ya. Nah, sampai membayar kos-kosan perempuannya itu juga kos-kosan lakinya juga cowoknya itu juga yang ceweknya gitu ya.
pulsa HP ya. Ini tadi malam begitu pengakuannya. Pulsa HP, terus kemudian apa itu WiFi ya, itu juga ceweknya yang bayar semuanya. Termasuk juga makan sehari-hari. Nah, dengan alasan mereka orang tuanya sedang di PHK dan lain sebagainya. Oke, ini ya, jadi sensitivitas itu ternyata wah berkembang dan ini bisa dijadikan bahan penelitian. Ini jadi ini yang terjadi sehingga kalau kita peka kita akan menelisik itu semua, kemudian kita akan membantu mencari jalan keluarnya. Ya, otomatis kan harus dicari jalan keluarnya dalam pengertian supaya tidak, yang pertama tidak diulangi, ya yang kedua harus menimbulkan efek jera gitu ya. Nah, itu ya akhirnya ya satu-satunya sepeda motor dia harus kita jual. Oke, saya ganti, saya beli. Nah, berarti kan terjual. Ya udah, kemana-mana kamu naik sepeda ini saja, sepeda saya dibawa enggak apa-apa. Itu kan efek jerahnya kan di situ ya. Enggak tahu dibawa atau enggak, tapi yang jelas untuk menimbulkan efek jerah seperti itu ya. Oke, itu kepekaan ya. Kemudian persamaan, equality, dan kepantasan ya tadi. Oke ya, jadi kepantasan. Jadi kita ini misalkan berpakaian, kepantasannya seperti apa. Atau mungkin kita juga dalam pergaulan pantasnya itu intonasi bicara seperti apa. Ya, pantasnya saya kapan menjadi pendengar dan kapan saya akan bicara itu seperti apa. Jadi ini adalah etika ya. Jadi memang etika itu tidak melanggar hukum ya, tapi etika ini akhirnya akan berdampak rasa trust ya, rasa percaya pada masyarakat. Kita ini bagaimana bisa dipercaya di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar kita. Oke, kita kembali bicara pada aspek moral ya. Moral itu memang prinsipnya benar dan salah nanti ya. Jadi memang ada yang baik dan tidak baik, benar dan salah ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan guru ya, jadi guru ini memang harus memiliki semangat menjunjung tinggi tugas kita. Ya, jadi tugas itu yang utama ya, bahkan tugas itu bisa mengalahkan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga gitu loh ya. Ya, kayak tentara itu ya, tentara ini ditugaskan kemana kan harus berangkat. Nah, ini saya punya ponaan, ini besok Jumat itu akan nikah. Nah, kemudian minggunya ternyata mereka sudah berangkat ke Yordania karena menjadi tentara. Jadi kan ini tugas itu. Jadi dengan apapun, dengan risiko apapun, ya udah mereka minta nikah dulu. Nah, oke, nikah. Jadi kan manten anyarnya kan hanya 2 hari itu. Jadi demi tugas ya mereka mengutamakan tugasnya dibandingkan dengan kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya ya, termasuk kepentingan golongan atau kelompoknya kan itu ya. Jadi memang menjunjung tinggi tugas ini menjadi hal yang luar biasa. Nah, sehingga ini dosen ini tugasnya wah malah 24 jam ini. Jadi bayangkan ini jam 7 sudah kuliah, bahkan kadang ada jam 5 ya, setelah subuh itu sudah ada kuliah. Kalau tidak ada kuliah, saya pagi-pagi juga sudah memberikan kuliah subuh, sudah memberikan kultum. Nah ini kan juga menjunjung tinggi tugas tadi ya, jadi tugas-tugas mengedukasi ya. Jadi tidak hanya mengedukasi mahasiswa, tapi juga mengedukasi lingkungan ya, mengedukasi masyarakat-masyarakat yang lainnya. Itu ya. Jadi nanti harapannya ya ini menjunjung tinggi nilai tugas itu menjadi yang paling utama. Jadi yang paling pokok adalah tugas kita. Kemudian karakter tentang baik dan buruk tadi ya, bisa benar salah, baik buruk. Tapi disitulah nilai. Jadi nilai itu kita beri harga yang paling tinggi ya. Jadi bahkan nyaris tidak terbeli ya. Jadi harganya itu tidak bisa ditawar gitu ya. Seperti kita sebentar lagi akan akan masuki bulan Ramadan. Ya. Puasa itu kan harga itu ya, nilai ya. Jadi kita puasa itu nilai, yang kita raih nilainya. Jadi apakah kita mau misalkan, sudah kamu tidak usah puasa sekarang tak traktir makan.
di restoran yang paling enak. Setelah itu pulangnya tak kasih uang 1 juta, gitu misalkan. Apakah itu akan kita kemudian menggugurkan puasa kita? Nah, tentunya tidak kan. Ini adalah satu nilai ya, atau harga ya, value ya. Ini barusan saya membaca di YouTube ya, ini menarik mungkin ya. Jadi ada seorang imam masjid di Inggris sana ya. Kemudian imam masjid itu biasa setiap hari naik bus. Nah, naik bus dari apartemennya menuju ke masjidnya. Nah, kemudian suatu saat setelah mereka naik bis, mereka membayar ke, sebelum naik itu biasanya kalau di Inggris itu membayar dulu. Membayar ke sopirnya, jadi tidak ada kernetnya di sana. Bayar sopir, yang singkat cerita, sopir itu memberikan kembalian yang lebih, artinya ada kelebihan 20 sen. Nah, 20 sen ini ya kecil lah gitu ya, istilahnya di Inggris ya kecil ya, artinya pound sterling ya, kemudian itu hanya satu bagian dari sen itu ya, jadi 20 sen. Kemudian sang imam ini berpikir kembalikan enggak gitu ya. Nah, akhirnya setelah sampai pada pintu keluar, kemudian ternyata imam ini tergerak hatinya untuk mengembalikan. Ini akan bagaimanapun bukan hak saya, meskipun sangat kecil nilainya. Akhirnya uang 20 sen itu dikembalikan. Nah, setelah uang dikembalikan, ternyata sopir itu kemudian bertanya, kenapa Anda kembalikan? Itu uang kan kecil sekali nilainya, itu memang untuk Anda. Oh enggak, ini kan dalam agama saya menyatakan bahwa seberapa besar, seberapa kecil pun atau seberapa besar harta yang bukan hak kita itu harus dikembalikan kepada yang punya. Jadi meskipun 20 sen atas nama agama Islam ya, uang ini saya kembalikan kepada Anda. Apa yang terjadi? Kemudian sang sopir itu mengaku, ya ada dialog di situ. Ya, saya memang mengamati Islam dan mengamati Anda juga sebagai orang Islam dari cara Anda berpakaian. Kemudian saya ingin menguji apakah ajaran Islam itu memang mengajarkan kejujuran. Jadi kalau saya uji lewat Anda sebagai seorang imam, kalau memang terjadi kejujuran, saya akan masuk Islam sekarang juga. Jadi ini adalah satu edukasi ya, ternyata satu edukasi. Jadi nilai ya, ternyata nilai itu apabila dipegang teguh, ya bisa menimbulkan apresiasi. Termasuk tadi ya ketika sang imam itu menilai ya agama atas nama agama tadi, itu tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli berapapun ya, apalagi dengan harga murah yang 20 sen tadi. Nah, itu dikembalikan, ternyata itu menjadikan satu orang masuk Islam. Nah, ini dari sisi agama tadi ya, dari sisi agama. Tapi dari kisah itu menunjukkan bahwasanya nilai itu adalah yang nomor satu. Nilai itu yang menjadi pertaruhan. Jadi sampai-sampai penghargaan itu tidak ada nilainya, istilahnya saking tingginya. Gitu ya. Jadi moral atau nilai itu menjadi sesuatu yang nomor satu. Dan sebagai seorang guru, nilai yang paling tinggi adalah nilai tugas tadi ya, tugas profesi sebagai seorang guru. Namun apa yang terjadi kan itu ya, ini kita mulai bicara realitas. Kalau tadi itu kan yang ideal gitu ya. Jadi kalau tadi yang ideal, ada beberapa kesalahan yang dilakukan guru ya. Guru ini banyak yang mengambil jalan pintas dalam pembelajaran. Nah, jadi jalan pintas ini kan bisa ditempuh dengan bermacam-macam kan gitu ya. Jadi mungkin kalau kita jadi guru, siswa hanya diberi tugas, disuruh belajar sendiri ya. Jadi padahal guru ini kan harus sebagai pendamping, sebagai fasilitator, sebagai dinamisator kan gitu ya. Jadi harus mendampingi siswa sampai menemukan pengetahuannya itu. Jadi bukan berarti kita lepas begitu saja. Jadi jangan sampai seperti itu, atau bahkan ada guru ya yang memberikan kunci jawabannya kepada siswa ya. Saya dulu pernah ya itu, jadi
ada kelas pelajaran akuntansi ya. Kemudian ada les akuntansi, ada anak 10 yang les akuntansi. Nah, ternyata setiap ulangan akuntansi nilainya 10 semua anak ini. Nah, ternyata diberi kunci jawabannya kan oleh guru itu ya. Jadi yang ikut les diberi kunci jawabannya, yang tidak ikut les tidak diberi kunci jawabannya. Ini kan jalan pintas kan itu ya. Jadi pertimbangannya sudah nilainya bukan lagi nilai tugas tadi ya untuk menghantarkan siswa, tapi nilainya sudah menjadi nilai karena uang ya. Jadi sudah dipertukarkan di ijon ya, diijon dengan uang tadi. Atau istilah yang lebih tepat mungkin dibarter ya. Jadi dibarter. Jadi jangan sampai ya dibarter dengan nilai-nilai lain. Ya, terutama yang arahnya pada jalan pintas. Sehingga kita tetap punya idealisme di situ sebagai seorang guru. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu menunggu peserta didik berperilaku negatif. Ya, ini lebih tepatnya ini jangan sampai kita mengatasi sesuatu itu setelah terjadi sakit. Jadi bukan kuratif tapi preventif. Jadi seharusnya kita juga harus sudah mendeteksi ketika ada tanda-tanda ya, atau bahkan sebelum ada tanda-tanda pun kita sudah mengantisipasi, yaitu dengan manajemen kelas itu ya. Jadi kita tidak menunggu siswa berperilaku negatif baru kita cari pengatasannya ya. Nah, tapi kita di sini mengantisipasi, ya lebih tepatnya mengantisipasi dengan desain-desain pembelajaran atau dengan model-model pembelajaran yang memang itu bisa menghindari adanya perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Kemudian menggunakan destruktif disiplin ya. Oke, kalau mendisiplinkan itu juga harus tetap akademis. Jangan sampai memukul ya, atau dengan memberikan hukuman badan ya, itu juga tidak diperkenankan karena itu sekarang bisa berdampak kita dilaporkan ke polisi nanti karena itu dianggap melanggar HAM ya. Kemudian mengabaikan perbedaan peserta didik. Nah, jadi kita tahu bahasanya peserta didik itu pasti memiliki perbedaan. Dalam satu kelas itu aja ada perbedaan-perbedaan. Sehingga peserta didik itu akan memiliki sifat yang heterogen, karakteristiknya heterogen. Dengan demikian, hendaklah kita peduli atau kita juga mengantisipasi adanya perbedaan-perbedaan itu, kemudian kita akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda pada masing-masing siswa. Perbedaan asal-usulnya, perbedaan budayanya, perbedaan latar belakang orang tuanya, macam-macam di situ perbedaannya. Termasuk juga perbedaan IQ-nya, kecepatan di dalam menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan oleh guru atau menyerap materi yang diberikan oleh guru. Ini juga berbeda-beda ya. Ada anak yang cerdas, mungkin diterangkan sekali langsung bisa. Ada anak sedang-sedang, mungkin perlu diulang 2 kali. Anak yang agak lemot ya, mungkin dari sisi IQ-nya juga harus diulang-ulang, diberi remedi. Ya, ini kan berarti ada 3 kategori kan di situ yang tiap-tiap anak memiliki perbedaan-perbedaan karakter. Jadi ada karakter dalam pengertian bawaan atau sikap ya. Ada karakter dalam pengertian kinerjanya atau kinerja akademiknya. Ya. Kemudian guru juga dilarang merasa paling pandai. Nah, jadi hendaklah guru itu tidak menggurui ya, tapi bagaimana guru itu bisa sama-sama belajar dengan siswanya. Jadi sebagai pendamping belajar. Jadi tetap mengapresiasi siswa-siswanya dan sekaligus guru sebagai pendamping belajar siswa. Kita pun juga harus terlihat sama-sama belajar gitu ya. Apalagi pembelajaran-pembelajaran yang bersifat penyelidikan atau observasi. Yang terakhir, guru jangan sampai tidak adil. Nah, jadi guru ini prinsip equity. Jadi guru harus berbuat adil karena
sering ya kesalahan guru itu guru merasa sayang terhadap satu anak dan tidak sayang pada anak yang lain ya. Bahkan ada satu siswa itu yang jadi sumber bully ya. Nah, mungkin gitu ya. Kami pun juga di musola itu juga ada satu anak yang jadi sumber bully ya. Jadi yang dibully anak itu aja gitu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan hal seperti itu ya. Nah, kami pun juga kadang-kadang ikut membuli. Tapi kalau sudah sadar ya kami akhirnya juga mengapresiasi gitu ya. Jadi ada imbangannya ya supaya equal ya, supaya sama. Nah, jadi mereka juga dengan diapresiasi itu tentunya supaya mereka lebih termotivasi ya. Oke ya, jadi hal-hal seperti itu yang harus dilakukan oleh guru ya, terutama guru masa depan nanti ya. Nah, ini etika juga ini ya. Jadi etikanya yang kurang mendidik seperti ini ya, memarahi siswa ketika siswa tidak bisa menjawab. Nah, seharusnya kan dituntun ya, dituntun kemudian diarahkan ya atau diberi pancingan ya clue-clue ke arah jawaban gitu ya supaya siswa ini sampai bisa menjawab gitu ya. Atau siswa sampai bisa melafalkan. Seperti ketika kita di musola ini yang paling banyak kisah gitu ya. Nah, itu ketika mengaji bareng-bareng sampailah kita membaca Al-Qur'an yang benar, yaitu ada ghain ya. Ghain ini kan sulit ya. Ada ain, ada ghain ya. Nah, ini ada salah satu santri yang kesulitan membaca ghain ya. Jadi goin aja yang. Atau bahkan ada yang ain itu dibaca ngain ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi karena dia salah akhirnya semuanya ketawa ya, termasuk saya juga yang paling keras ketawanya. Artinya tidak memarahi tapi ketawa gitu. Nah, akhirnya kan juga terus kita ajari ya, itu bukan ngalamin tapi alamin ya, mungkin seperti itu ya. Jadi itulah yang harus dilakukan sehingga menjadi kesalahan kalau perlu dijadikan sesuatu yang lucu begitu ya supaya mereka tidak sakit hati gitu ya. Jadi kalau dimarahi kan malah sakit hati ya. Atau dijadikan sesuatu yang lucu, mungkin kemudian disuruh mengulang dan sebagainya ya. Oke, tadi sudah merasa pandai sudah ya. Nah, ini menggunakan waktu tidak tepat. Nah, ini juga hendaklah kita kalau masuk jam 7 ya jam 7, kalau sepakatan jam 7:30 juga 7:30 kan itu ya. Yang penting ada kesepakatan kan itu ya. Kemudian cara mengajar yang monoton. Nah, ini jadi ini daring memang terpaksa harus agak monoton tapi sudah dibuat lebih bervariasi oleh Pak Zul ya. Jadi ada penyampaian materi, ada diskusi, mungkin ada tugas gitu ya. Nah, atau mungkin nanti ada presentasi. Ada presentasi, Mister ya? Ada, Bapak. Pekan kemarin, Bapak. Oh iya, oke. Jadi mohon maaf ini saya ganggu sebentar ya. Jadi tidak monoton, ternyata meskipun kita secara online tapi juga bervariasi. Artinya metode yang digunakan tidak satu metode, meskipun ini bukan sesuatu yang ideal gitu ya, karena memang online ini ada kendala-kendala yang tidak mungkin dilaksanakan secara online gitu ya, sehingga harus dilaksanakan secara offline. Tapi itu adalah solusi ya, ini bagian dari solusi karena memang kita sekarang sedang pada masa pandemi. Itu ya. Kemudian tidak diskriminatif tadi ya, harus adil ya. Kemudian kita juga dilarang memberikan penghargaan yang berlebihan. Ya, jadi oke lah diberi penghargaan atau reward atau pujian gitu ya. Tapi yang wajar saja sehingga anak tidak menjadi tidak menjadi besar kepala atau tidak menjadi sombong gitu ya. Ya oke, jadi kita yang wajar saja. Kemudian yang tidak boleh lagi juga terlalu permisif dengan siswa. Nah, ini perlunya manajemen atau kontrol kelas ini. Jadi jangan sampai siswa dibiarkan saja apapun yang dia lakukan. Nah, jadi kita cenderung permisif atau membiarkan, memberikan kebebasan sebebas-bebasnya pada siswa.
tapi siswa harus dikontrol perilakunya, ya. Jadi itulah manajemen kelas, sehingga Pak Buya tadi ya mengantisipasi. Jadi ada perilaku negatif, kalau perlu jangan ditunggu mereka berperilaku negatif, ya, tapi diantisipasi, ya, agar tidak melakukan perilaku negatif. Nah, ini kan berarti kita tidak permisif di situ, ya, tidak membiarkan kelas. Jadi guru harus melakukan supervisi istilahnya, ya. Jadi supervisi di kelas dan terus melakukan kontrol kelas sambil melakukan pengamatan-pengamatan kepada siswanya. Ya. Oke, kemudian nah ini fokus perhatian profesi ya terkait dengan profesinya ya. Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah membangun citra guru. Ya namanya citra itu kan kita itu kan harus mengesankan ya, ada impresi ya. Jadi impresi itu ya citranya itu yang membuat orang itu simpati ya. Jadi bisa simpati, bisa empati gitu ya kepada kita. Jadi bukan kemudian orang tidak menghargai kita. Ya, jadi untuk mengukur citra kita itu positif atau negatif ya dari penghargaan. Ya, kalau orang memberikan peran, mengapresiasi, menghargai, ya itu kan berarti citra kita bagus. Nah, citra guru ini perlu dibangun sebagai profesi, ya. Jadi jangan sampai guru itu cacat moral, gitu ya. Jadi guru misalkan pagi-pagi sudah pergi ke tetangga, ya, apalagi tetangganya janda, tidak boleh. Nah, jadi harus membangun citra yang positif. Jadi jangan sampai kita kemudian dicitrakan yang negatif. Kemudian fokusnya harus pada pembelajaran. Ini senantiasa berpikir bagaimana bisa mengajar dengan baik. Sehingga guru sekarang juga dituntut tidak hanya mengajar dengan baik menggunakan common sense atau pengalaman-pengalaman saja, tapi guru juga harus melakukan penelitian yang namanya penelitian tindakan kelas, atau ada lagi yang namanya lesson study ya. Jadi guru harus mengembangkan profesinya dalam hal pembelajaran, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran dan kegiatan riset tentang pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran saja, riset pembelajaran, kemudian bisa menghasilkan produk. Mungkin produknya tentang pengembangan media pembelajaran, pengembangan model-model pembelajaran, pengembangan LKS, pengembangan bahan ajarnya. Kan banyak yang dilakukan guru ya dalam hal pembelajaran ini. Oke, ya, kemudian perilaku guru dalam masyarakat, ini juga terkait dengan profesinya ya. Perilaku kita juga jangan sampai guru melakukan perilaku menyimpang ya, atau mungkin kekerasan dalam rumah tangga, atau mungkin menganiaya warga gitu ya, atau guru terlibat dalam perkelahian ya. Ini juga dilarang, atau guru terlibat dalam hutang piutang yang tidak dikembalikan. Kasus itu kan banyak juga gitu ya. Jadi yang kita lihat ternyata fenomena yang menimpa guru ini juga bervariasi kan gitu ya. Jadi guru-guru sekarang ini juga perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh guru itu juga tidak sedikit gitu ya. Sehingga di sini guru harus punya perilaku di masyarakat yang menunjukkan perilaku uswah ya. Jadi bisa sebagai contoh. Nah, contohnya apa? Orang sehingga menyebut itu loh mbok dicontoh Pak Guru itu. Nah, jadi panggilannya bukan Pak Zulianto atau Pak Sugien, tapi Pak Guru. Ya. Jadi alhamdulillah saya ini kalau di Banyuwangi itu tidak dipanggil Pak Sugien. Oh, rumah Pak dosen itu ya. Jadi saya yang dipanggil profesi dosennya kalau di Banyuwangi karena di desa ya. Nah, tapi ini kan penting ya, profesi itu jadi panggilan seperti Pak dokter itu ya, Pak jaksa itu kan, Pak polisi ya. Ini kan berarti profesi itu melekat pada dirinya. Ya sekarang kan orang lebih dikenal dengan nama pribadinya, bukan nama profesinya. Oke, ini ke depan harus kita citra ini harus kita kita kembalikan lagi ya. Jadi kita rethinking ya.
kita kembalikan lagi, kita pikirkan bagaimana supaya guru itu nanti dipanggil Pak Guru. Seperti kita kecil dulu ya, ada Pak Guru lewat. Ya. Jadi kita kadang-kadang lupa namanya, tapi karena ingat profesinya. Tapi jangan sampai kita sendiri lupa nama diri kita gitu. Bahaya juga. Karena kemarin ketika saya di musola di orang Madura di belakang rumah itu ya, itu yang ada yang aktif azan itu ya. Kemudian sering dipanggil Pak Har. Oh Pak Har. Pak Har itu namanya siapa Pak? Oh ini nama anak saya yang pertama. Nah kalau Pak Har sendiri nama aslinya siapa? Wah siapa Pak? Ya lupa saya namanya. Nanti saya tanyakan ke istri dulu. Nah, ternyata ini ada orang lupa dengan namanya sendiri. Ini memang aneh ya, tapi ini fakta ini. Wah ini bahaya ya. Jadi mungkin Pak Zul nanti kalau sudah anaknya 7 itu lupa pada nama anaknya. Karena kemarin saya ketemu dengan dosen itu ya, dosen teknologi pertanian, mungkin Anda bisa lacak ya. Itu namanya Pak Tasliman, itu teman saya dulu, teman prajabatan itu ya. Nah, kemudian Pak Tasliman ini naik sepeda motor membonceng 5 anaknya. Nah, 5 anaknya itu dibonceng ke 5 anaknya. Wah, di depan 3, di belakang 2, pokoknya 5 anak itu dibonceng, masih kecil-kecil itu ya. Masih SD rata-rata, yang paling besar itu kelas 2 SMP. Nah, 5 anaknya. Kemudian begitu saya pepet, saya tanya, "Loh Pak, sampean itu loh anaknya berapa?" "Ya 5 ini." Nah, terus yang kecil, yang SD itu kemudian menjawab, "Oh, bukan 5 ya, 6 ya, yang si kecil yang di rumah itu." Ternyata yang di rumah masih ada yang bayi lagi. Jadi anaknya 6 sampai lupa Pak, pas 5 itu sama anak yang ke-6. Kalau tadi itu lupa sama namanya, ini lupa sama anaknya. Itu ya, jadi itu yang paling bahaya ya. Cerita lagi anggota DPR kemarin ya, itu bercerita ke saya ya. Kemudian dia suatu saat itu naik kereta dari Surabaya ke Jakarta. Kemudian di sebelahnya itu perempuan masih muda begitu ya. Kemudian ditanya dengan anggota DPR, mau kemana Mbak? Ke Jakarta. Terus nama Mbak siapa? Ditanya, loh masa Bapak lupa? Loh emangnya siapa? Loh saya istri Bapak dulu. Istri dulu yang pernah dicerai. Itu sampai lupa sama istrinya ya, karena dia sudah nikah 35 kali Mister ini. Ini lupa pada istrinya. Ada anggota DPR dari fraksi PKB ya. Namanya tidak saya sebutkan itu ya. Oke ya, jadi ini adalah perilaku ya yang saya maksud tadi, contoh-contoh itu adalah contoh-contoh yang jangan ditiru maksudnya ya. Jangan ditiru sampai lupa pada nama dirinya, lupa pada nama anaknya, lupa pada mantan istrinya yang tadi itu ya. Nah, ini kan juga keterlaluan juga ya. Tapi saya memang sempat punya apa ya, ada kiai di Banyuwangi di Sumber Beras itu ya. Ya, kemudian itu punya istri 4, punya anak 36 Mister ya. Ya, sampai dia itu lupa pada nama anak-anaknya karena jumlahnya 36 tadi ya. Nah, jadi itu di pondok pesantren Sumber Beras. Ya, coba dicari di sana nanti kalau ingin nyari. Nah, ini jadi ini adalah perilaku yang tadi ya, perilaku dalam masyarakat. Kemudian ada kompetensi guru ya, kompetensi kepribadian, sosial, pedagogis, dan profesional. Jadi fokusnya pada ini ya. Jadi fokusnya itu pada bagaimana membangun citra tadi ya. Yang kedua, bagaimana dalam proses pembelajaran dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian ya. Yang ketiga adalah tentang perilaku ya, perilaku guru yang harus dijaga, kepantasannya itu seperti apa ya. Dan yang keempat adalah kompetensinya. Jadi 4 kompetensi tadi juga tetap harus jadi bagian dari kepribadian guru. Oke, mungkin ini yang terakhir ya. Tujuan kode etik. Ya, jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Jadi nanti kode etik ini juga ada secara tertulis begitu ya. Sehingga supaya guru ini punya rambu-rambu ya, atau punya platform tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh ya.
menjunjung tinggi martabat profesi. Nah, jadi profesi ini profesi yang bermartabat ya, profesi yang beradab bukan yang biadab gitu ya. Jadi guru itu sangat beradab. Ya. Kemudian menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Jadi kita juga punya semacam ikatan gitu ya, atau organisasi. Kalau guru itu ada yang namanya PGRI, ya, itu kan ikatan ini. Jadi organisasinya itu harus dipelihara kesejahteraannya. Sehingga mungkin akan ada iuran PGRI, kemudian untuk kemaslahatan ya ada apa misalkan berita duka, itu kita ada santunan duka dan sebagainya. Itu kan kesejahteraan ya. Ada yang sakit, kemudian kita membantu secara kolektif kolegial di situ ya. Ya itu dijaga. Dan nampaknya PGRI jalan itu ya. PGRI itu ada di pusat, ada di provinsi, di kabupaten, sampai pada tingkat kecamatan, sampai pada tingkat ranting ya. Di gugus-gugus itu juga ada PGRI-nya. Ya. Oke, meningkatkan pengabdian para anggota ya. Jadi meskipun sudah dislogankan, tapi perlu terus ditingkatkan pengabdiannya, semangatnya pengabdian. Kemudian meningkatkan mutu profesi ya. Jadi ini yang tadi saya katakan oleh kegiatan penelitian atau kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, namanya PKB. Ya, itu dibina di situ melalui apa KKG ya, kelompok kerja guru ya, itu juga dalam rangka meningkatkan mutu profesi. Sehingga di situ setiap minggu ada pertemuan atau setiap bulan ada pelatihan ya, dalam rangka untuk upgrading profesi guru. Ya. Kemudian juga meningkatkan mutu organisasi, terutama organisasi PGRI tadi, dari sisi kapasitas, kapabilitas, dan juga dari sisi pelayanan pada anggotanya. Ya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Silakan bagi yang bertanya bisa langsung open mic. Permisi Bapak, saya Ya. izin bertanya. Siapa? Febri. Oke Bapak. Ya, silakan Febri. Pada materi moral slide keempat Pak, guru kan menjunjung tinggi tugas ya Pak. Nah seperti yang dicontohkan itu seperti ada guru SMK yang sampai larut malam pulang gitu Pak. Apakah itu baik untuk keluarganya, seperti sosialisasi apa dengan lingkungan sekitarnya itu dapat terganggu gitu Pak? Terima kasih. Oke. Nah itu jadi itu memang guru penggerak ya, nanti saya katakan guru penggerak. Jadi memang diberi beban ya, beban yang lebih karena guru penggerak itu ternyata juga diberi reward yang lebih ya. Itu ya. Kemudian mereka seperti ada jam tambahan ya, jam tambahan ya bagi guru. Ini kan mereka mendedikasikan ya dirinya untuk tugas-tugas profesi itu. Nah, itu kan masih ada ya sisa-sisa hari istilahnya untuk hari Sabtu sama Minggu itu kan biasanya sekolah-sekolah itu kan sekarang hari Senin sampai Jumat ya. Nah, itu hari Sabtu Minggu juga di rumah itu kan kesempatan untuk bersosialisasi juga ya. Jadi caranya mereka memang harus mengkonversi waktu yang hilang itu dengan hari-hari lain ya, tentunya juga dengan keluarga dan sebagainya. Bahkan mereka juga mengajak keluarga itu. Ya, jadi kalau sambil ya rekreasinya orang-orang menengah ke bawah kan begitu. Ke sekolah dianggap rekreasi, ya nanti pulang bareng-bareng sambil makan nasi goreng di mana. Ya rekreasinya orang-orang kelas menengah ke bawah kan gitu. Apalagi rekreasinya orang-orang desa itu ya yasinan, tahlilan, berjanjian, manakib. Rekreasi senang itu sudah ya. Nah, itu jadi cara mengkonversinya seperti itu Mas ya. Jadi kalau dipikir ya saya sendiri ini juga banyak waktu yang hilang ini ya. Tadi saya pagi juga harus ngantor sampai sore misalkan ya sebagai wakil dekan 3. Kemudian hari Sabtu dan Sabtu masih Jumat sore dan Sabtu harus ngajar S2.
hari Minggu harus ngajar di UT. Kan habis ini waktunya lah untuk keluarga yang mana? Ya akhirnya di sela-sela itu kan itu ya. Jadi kita masih bisa lah ya. Artinya ya setelah subuh kan bisa untuk bermasyarakat juga di masyarakat. Jadi ya itu bagaimana manajemen waktu saya pikir ya. Oke, jadi manajemen waktu saya itu kalau dipikir-pikir nggak ada waktu ini untuk sosialisasi. Jadi 1 minggu full itu ngajar semua isinya ya. Jadi Senin sampai Jumat S1, Jumat sore sampai malam, Sabtu sampai sore S2 ya. Minggu UT. Habis kan itu ya. Habis sudah. Nah, jadi ini juga wah ini bukan penggerak lagi, ini namanya sudah pelopor ini. Asal bukan provokator aja. Jadi kalau bicara itu kita nyaris nggak ada waktu. Ini kan masih menyisakan waktu, buktinya masih bisa membimbing mahasiswa, masih bisa mengelola pesantren, ya. Di depan rumah ini masih ada unit bisnis, saya masih kerjasama dalam bidang bahasa Inggris, ya. Nah, masih banyak bidang-bidang yang lain, ya. Nah, jadi saya pikir ini persoalan manajemen waktu, ya. Jadi seperti Pak Guru tadi, yang di SMK 5 ini juga dengan lingkungan ternyata mereka juga baik. Jadi pada saat mereka di lingkungan juga menjalankan peran-peran di lingkungannya. Ya, monggo. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu dulu ya, Mister ya. Siap, Bapak. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.